Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin aslil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para alim ulama, tokoh agama yang sangat-sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wali Kota, Ketua DPRD, seluruh anggota Dewan, tokoh masyarakat malam hari ini yang hadir, Romo Suryo Respationo beserta cariknya di Mowongi, serta segenap panitia pengajian yang saya banggakan, dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian komplit, majelis dzikir, Maulidur Rasul, tabligh akbar, sepeda HUT DPRD, sempena itu apa, Bang? Oh, bertepatan. Sempena HUT DPRD Kota Batam ke-19, rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah kita semuanya bisa bersua di tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik, di acara yang baik. Selesai acara insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Kebaikan seseorang tidak bisa dilihat dari fisiknya. Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik kamu, wala ila suwarikum, tidak melihat gambar kamu. Kamu cantik, kamu jelek, kamu tampan, kamu kurang tampan, gak dilihat oleh Allah. Kamu rambutnya panjang, gundul, gondrong, gak dilihat oleh Allah. Kamu mau pesek, mau mancung, gak dilihat oleh Allah. Maka jangan pernah hanya fokus kepada fisik, tidak melihat batinnya. Begitu banyak orang yang terprovokasi untuk memperbaiki fisiknya, tapi lupa untuk memperbaiki batinnya. Begitu jaraknya begitu dekat antara Batam dan Singapura, banyak di antara kita ibu-ibu yang merasa pesek harus lari ke Singapura. Suntik plastik solikin. Itu apa suntik solikinnya? Apa? Oh, silikon kok solikin. Iya. Suntik silikon, yang nyuntik namanya dokter solikin. Begitu banyak orang reservasi memperbaiki tampilan fisiknya. Kok reservasi? Reparasi. Memperbaiki dandanan fisiknya, tapi lupa untuk mereparasi dandanan batinnya. Begitu banyak orang menampilkan perejengan yang meyakinkan, tapi lupa untuk memperbaiki dandanan batinnya. Padahal kesemua itu tidak dilihat oleh Allah. Maka ketika kita dipuji oleh manusia, cukup kita katakan hada min fadli rabbi, semua ini adalah dari Tuhanku. Maka jangan pernah sombong dengan fisikmu, jangan pernah sombong dengan penampilanmu. Tempat bersandar yang paling baik hanyalah Allah. Maka jangan pernah kemudian kita jadikan ketampanan sebagai sandaran dan sebagai jaminan, kecantikan sebagai jaminan. Begitu pula pangkat dan jabatan. Jadi anggota dewan paling cuma 5 tahun, jadi wali kota paling cuma 5 tahun, 2 periode 10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap oleh KPK. Per hari ini
kepala daerah yang ditangkap sama KPK 120 bupati wali kota. Kepala desa yang ditangkap sama polisi dan jaksa lebih dari 700 kepala desa. Dan rata-rata dosanya adalah nguntal dana desa. Dana yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, tapi akhirnya dimakan oleh kepala desa. Itu namanya bukan kepala desa, tapi kepala dosa. Gak ada yang perlu kita banggakan. Tetapi yang dilihat oleh Allah bahwa lagi yang duru ila qulubikum wa amalikum. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatan. Maka khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Anda jadi anggota DPR, pertanyaannya, mampukah memberikan manfaat kepada rakyatnya? Seringkali saya diundang pengajian haul memperingati kematian para ulama. Seringkali saya ziarah ke makamnya wali. Kadang-kadang saya malu. Mereka yang sudah mati masih banyak dipuja oleh yang hidup, sementara pejabat yang hidup malah sering didemo oleh rakyatnya. Itu artinya apa? Barangkali nilai manfaat yang belum bisa diberikan. Saya kasih contoh. Almarhum Gus Dur, dari kota infak yang ada di makam Gus Dur per bulan mampu menyumbang panti asuhan 300 juta per bulan. Wallah, saya kesana. Di Tebu Ireng itu kota infaknya Gus Dur per bulan mampu menyumbang 300 juta untuk panti asuhan. Orang mati masih nyumbang 300 juta. Kok ada DPR tiap hari didemo oleh rakyatnya? Berarti DPR kalah manfaat daripada orang yang mati. Saya kadang-kadang malu ketika memperingati haul, karena menurut Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan peringatan haul itu salah satu hikmahnya adalah menumbuhkan rasa malu. Kita seharusnya malu sama yang mati. Orang pengen ziarah ke makamnya Gus Dur, sewa bis, bisnya untung. Bisnya kehabisan bensin, mampir pom bensinnya untung. Lapar, mampir restoran, restorannya untung. Wasilahnya siapa? Orang mati. Coba. Sampai tempat ziarah, parkir, tukang parkirnya untung. Kita kebelet BAB, kebelet pipis, mampir toilet, toiletnya pesing. Sepanjang orang jualan ke makam semuanya diuntungkan oleh yang mati. Maka benar dikatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak ibu mati meninggalkan hutang. Maka disinilah kemudian dikatakan orang hidup itu tugasnya cuma satu, membuat cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya datang ke Batam membuat cerita. Anda hari ini hadir di tempat pengajian ini membuat cerita. Dan cerita yang paling disukai oleh Allah adalah innallaha yuhibbul muslimin. Allah itu paling senang dengan cerita-cerita yang baik. Pak Nur, Anda jadi ketua DPRD membuat cerita. Dan ingat, ketika Anda pergi meninggalkan jabatan ketua DPRD, maka yang diingat-ingat bukan fisiknya, tetapi manfaatnya, tetapi ceritanya. Karena pada akhirnya semua orang akan meninggalkan cerita. Presiden Indonesia meninggalkan cerita, Soekarno meninggalkan cerita sebagai bapak proklamator. Karena meninggalkan cerita yang baik, namanya dikenang oleh anak cucu, termasuk warisan bangsa Indonesia. Maka namanya jadi nama stadion Gelora Bung Karno, jadi nama bandara Soekarno Hatta, jadi nama jalan Soekarno. Begitu Pak Karno meninggal, ganti Pak Harto. Pak Harto juga meninggalkan cerita sebagai bapak pembangunan. Bahkan konon katanya Pak Harto hari ini kangen dengan kita. Di mana-mana bokong truk ditulisi piye le kabare seenak zaman kita. Pak Harto kangen dengan kita. Tinggal cerita. Pak Habibie tinggal cerita. Gus Dur tinggal cerita. Kalau saya dengan Gus Dur begitu banyak cerita, karena saya pernah tabarukan kepada beliau 2 tahun. Orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang di Indonesia cuma ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si buta dari buah hantu. Dikenang
Gus Dur, Masya Allah. Dan sekarang Pak Jokowi juga sedang membuat cerita, karena pada akhirnya yang akan dikenang adalah cerita-ceritanya. Pak Suryo besok yang dikenang ceritanya. Saya ketemu hari ini dengan beliau, beliau ketemu dengan saya, sama-sama orang Jogja, ketemu di Batam, membuat cerita. Makanya Pak Suryo, kalau pengen cerita ini kita kenang, kita harus membuat cerita terbaik malam hari ini. Untuk ceritanya apa? Lanang sih. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita syukuri pertemuan malam hari ini atas izin Allah. Karena saya sering mengatakan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. 6 bulan yang lalu saya dapat undangan ke Batam, nggak bisa berangkat ke Batam gara-gara pesawatnya sampai 12 jam nggak naik-naik. Akhirnya pengajiannya batal. Padahal waktu itu saya banyak mendapatkan DM Instagram dari mbak-mbak asisten rumah tangga dari Singapura. Mereka susah-susah minta izin untuk datang ke Batam pengajian bersama Gus Miftah, tetapi akhirnya tidak bisa terjadi. Maka disitulah kemudian sebagai orang beriman, saya teringat apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah persoalan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu. Tetapi sebaliknya, tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kalau kita sandarkan kepada Allah sesuatu yang kelihatannya sulit, enteng bagi Allah. Tetapi kalau kita percaya dengan kemampuan kita sendiri, sesuatu yang kelihatannya mudah tapi akhirnya sulit dan tidak bisa kita laksanakan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, tidur itu gampang apa susah? Gampang. Tapi begitu banyak orang yang tidak bisa tidur. Saya pernah diundang sama seorang pejabat di Jakarta, dikasih kamar suite Presiden Room. Kamarnya semalam 15 juta, 100 meter persegi. Begitu saya masuk, saya baca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Sampai pagi mata saya tidak tertidur. Kenapa? Karena mata saya takjub melihat keindahan kamarnya. Jadi matanya malah gak tidur-tidur. Itulah, kalau kemudian kita percaya dengan kemampuan yang gak bisa tidur. Tapi luar biasanya bapak-bapak di Batam, kalau di atas ranjang membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut, matanya gak tidur-tidur. Tapi kalau mendengarkan khutbah Jumat gak membaca doa, matanya tidur. Makanya kalau saya ditanya, apakah obat tidur yang paling mustajab? Obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Khotibnya, ya ma'asyiral muslimin. Makanya kalau malam hari ini saya ngaji, ibu-ibu mau tidur silahkan, dilanjutkan saja, nggak apa-apa, itu nikmat. Tapi ingat, Imam Al-Ghazali mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Maka kalau saya ngaji, Anda pengen tidur, berarti Anda pengen cepat-cepat mati. Ibu rungokno, tak bonusi copot kacamata. Saya itu pakai kacamata karena ngantuk, gitu. Tapi kalau saya ngaji di kafe, saya harus pakai itu supaya kalau ada yang seksi ngelirik nggak kelihatan. Saya kemarin romo di Jeddah umroh pakai kacamata, pulang bawa tongkat. Begitu nyampe bandara Jeddah, semua polisi heboh. Torik, tolong dikasih jalan. Begitu saya masuk bandara, saya tanya, Pak polisi, kenapa disuruh minggir ketika saya datang? Jelas ada orang buta lewat. Danjo. Makanya kalau saya mau ngaji, ibu tidur silakan. Tapi ibu harus paham, secantik-cantiknya orang itu kalau ngantuk kelihatan jelek ya. Orang cantik saja ngantuk kelihatan jelek, apalagi orang jelek ngantuk. Wong ayu ngantuk kata elek, apa meneh wong merongos. Makanya orang Jawa mengatakan apa? Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sajengkeh, wong sing ngantuk lambene. Los rarewel.
Maka disinilah kemudian apa? Manusia hanya semata-mata menjadi wayang, dalangnya itu adalah Allah. Maka Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Manusia nggak usah kebanyakan ngatur, hidup sudah ada yang ngatur. Manusia sak madion derek aturan. Begitu banyak orang punya masalah gara-gara apa? Nggak mengikuti aturan, bahkan nabrak aturan, ya masalah. Wali kota, bupati, peraturannya apa? Menggunakan APBD untuk kesejahteraan rakyat. Nabrak aturan, uangnya dimakan sama bupati, ya ditangkap sama KPK. Maka kita doakan mudah-mudahan dengan syukuran malam hari ini di DPRD Batam nggak ada anggota DPRD Batam yang ditangkap sama KPK. Amin. Yang perlu kalian tahu, wahai anggota DPR, hewan yang makan tanaman di sawah itu namanya bajing. Tapi pejabat yang suka makan uangnya rakyat namanya bajingan. Teman-teman dewan langsung mikir, waduh salah milih kiai. Apa ungkapan? Jangan sampai kita nabrak aturan. Dalam Al-Quran kita mengenal satu ayat yang cukup populer, namanya apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat itu bukan satu posisi diperebutkan banyak orang, tetapi fastabiqul khairat itu adalah menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda sebagai anggota dewan, jadilah anggota dewan yang terbaik. Anda menjadi wali kota, jadilah wali kota yang terbaik. Anda menjadi kiai, jadilah kiai yang terbaik. Bukan satu posisi direbutkan banyak orang. Anda tim hadroh, jadilah tim hadroh yang terbaik. Saya doakan kalau saya besok bersama para habaib masuk surga, yang mengawal insya Allah tim hadroh. Tapi yaitu di surga saya sama habaib sama bidadari, kalian hadroan terus. Moh aku. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, nggak usah kebanyakan ngatur, karena aturannya di dunia ini jelas bahwa kemudian kita diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Undang-undangnya apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah, meninggalkan larangan. Di mana Anda perintah, ada perintah Anda laksanakan, ada larangan ditinggalkan, pasti selamat. Kok kemudian ada perintah ditinggalkan, ada larangan justru dilakukan, pasti nggak selamat. Maka orang-orang yang selamat itu adalah orang yang taat dengan aturan. Kayak kemarin saya ngaji di Mabes Polri, ditanya sama Wairwasum Mabes Polri, Irjen Umar Setono, bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Keren Jenderal, bagus. Bahkan polisi Indonesia itu hebat, mengamankan hasil pemilihan presiden di Bawaslu, di demo sama orang, polisi dilempari batu, yang masuk ambulan batunya, subhanallah. Kuat sekali polisi, masuk ambulan batunya. Dan saya bilang polisi Indonesia itu sekarang hebat, tapi kata Gus Dur, polisi yang paling hebat itu ada dua, satu patung polisi, dua polisi tidur. Kalau polisi sekarang insya Allah promoter, profesional, modern, terpercaya. Yang merusak polisi siapa Gus? Oknum yang merusak citra polisi itu adalah polisi Cilubang. Lampu merah, belok kiri, lewat ngeng, iya, itu merusak. Karena saya pernah Habib, saya naik motor di Jakarta sama Brigjen Imam Sugianto, ajudannya Pak SBY waktu. Bapak Ibu, belok kiri lampu merah itu kan pilihannya tiga. Yang pertama turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Atau kedua berhenti mutlak. Atau yang ketiga nunggu rambu-rambu lalu lintas. Kalau merah berhenti, hijau jalan. Lah saya ada tulisan turn left go ahead, saya bablas, tahu-tahu di depan, iya. Saya ditanya, selamat siang Pak. Saya jawab, waalaikumsalam. Bisa menunjukkan surat-suratnya? Saya tanya, Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Kiai aja ada.
Saya ditanya, Anda punya SIM? Nyoh, surat izin menikah lagi. Ada STNK? Nyoh, setengah tua nih kewer-kewer. Ada helm nih. Anda saya tilang, kan saya kaget, saya bawa SIM, saya bawa STNK. Kenapa saya ditilang? Apa jawaban Pak Polisi? Tutup pentilnya nggak ada. Coba Bu, bawa SIM, bawa STNK, ditilang gara-gara tutup pentil. Kan danco. Ini namanya orang yang nabrak aturan. Maka malam hari ini sesuai dengan aturannya kita hadir ikut majelis zikir bersama para habaib. Saya sering mengatakan Indonesia itu negara yang terberkati dengan kehadiran banyak habaib. Maka ketika orang mengatakan itu orang-orang ahlu sunnah tidak menghormati para habaib, Anda salah. Habib pertama kali datang ke Indonesia yang langsung takziman wa ikraman adalah orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Maka saya katakan tidak ada hak dan tidak layak kiranya bagi kita untuk membenci Habib siapapun. Walaupun pandangan politiknya berbeda, nggak boleh benci. Konteks kita dengan Habib itu al-hurmatu khairum minat ta'ah. Walaupun kita tidak setuju dengan pandangan politiknya, wajib hormat walaupun tidak harus taat. Saya ditanya, Gus Miftah bencikah dengan Habib Rizik? Enggak. Walaupun saya beda pandangan politik dengan beliau, tetap nggak ada hak bagi saya untuk membenci. Karena bagaimanapun para habaib itu adalah ahli Baitul Mustafa Tuhuri, mereka orang-orang suci. Anda boleh tidak setuju dengan Habib Rizik, tapi mohon maaf jangan pernah meninggalkan rasa hormat kepada siapapun, semua Habib, tidak hanya Habib Rizik. Tapi kalau soal taat, tergantung isi ceramahnya, kan begitu. Kalau ceramahnya kok kita nggak sepakat, kita nggak harus taat. Kalau ada Habib menjelek-jelekan pemerintah tanpa dasar umpamanya, kita nggak harus taat, tetapi wajib hormat. Itulah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Contoh gampangnya begini deh, Pak Suryo ini kiai saya, subuhan, Miftah kamu ngimami sholat subuh. Saya jawab tidak, Pak Suryo saja. Begitu saya jawab tidak, saya tidak taat dengan beliau, tapi tidak taat saya karena hormat dengan beliau. Lagi, ibu-ibu pagi-pagi masak, suaminya lagi macul, Papa, dia mama hotung kayak meletek-meletek, mama model nanti. Papa di mana? Macul mama. Ini makanannya sudah siap, ayo Pak sarapan. Suaminya bilang, saya nanti dulu mama duluan saja, papa lagi macul. Sebagai istri yang mengamalkan al-hurmatu khairum minat ta'ah, Anda jawab, walaupun diperintah sama suaminya, kamu sarapan dulu Mama jawab, boten, saya nunggu papa. Tapi kalau Anda tidak paham dalil ini, Pak ayo sarapan, gak usah mama duluan. Oke, mau itu ceniningan gak boleh. Maka sesuai dengan aturan kita malam hari ini Maulidur Rasul, majelis zikir dan tausiah, saya diundang ke sini untuk memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Maka tausiah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena mau panjang mau pendek tetap sama-sama hitungannya nggak jelas. Ini santai. Kiai pengajian mikir sangu itu dosa. Tapi lebih dosa kalau ngundang kiai panitia tidak nyangoni. Ini ya beda. Ya disangoni diterima, nggak disangoni bisa dilaporkan ke kantor polisi karena bisa disangkakan dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Sebenarnya dikasih kok kiai, tapi isinya cuma sedikit. Wah, pasalnya beda lagi, 335 perbuatan tidak menyenangkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, tanggal 5 apa lagi ya ini? Kan saya kiainya polisi, saya AKBP, aku kiainya Bapak polisi. Kiainya Bapak polisi. Jadi kalau ada panitia sudah diingatkan untuk ngasih uang saku kepada kiai, tetap nggak disangoni. Itu pasalnya beda lagi, 44, cacat mental. Jangan sampai Pak Nur kena pasal 44 ya. Ya.
Bapak Ibu rahimakumullah, tanggal 5 kemarin saya dapat undangan dari TV One untuk hadir di acara ILC TV One bersama Bang Karni Ilyas, membahas tentang radikalisme. Nah, yang lagi hangat ini tentang radikalisme. Saya diminta hadir ke studio TV One, tapi karena saya ada jadwal pengajian off air, maka saya tidak bisa datang. Saat itu saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah terhadap radikalisme? Apa pendapat Gus Miftah terhadap cadar, cingkrang, jenggot dan lain sebagainya yang hari ini sedang marak dibicarakan di Indonesia? Secara sambungan telepon saya jawab begini. Saya tidak setuju kalau cadar, jenggot, cingkrang itu diidentikan dengan radikalisme. Saya tidak setuju. Karena bagi saya radikalisme itu bukan di penampilan, tapi ide, pemikiran, gagasan, wawasan. Saya punya banyak teman yang RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau istilah kerennya di Jogja, al-kacong, aliran katok congklang. Tapi mereka juga cinta dengan Indonesia. Mereka cinta dengan NKRI walaupun RCTI. Saya punya teman yang Pak Jero, pasukan jenggot Rasul. Kalau jenggot masuk sunat, walaupun dikit. Kalau kumis ini malah sunatnya dikerok sebenarnya. Tapi kan saya nggak berani ngerok kumisnya Pak Suryo, kan bahaya. Jadi kan kalau dalam hadis itu al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ada 5. Khitan, motong kuku, motong kumis, mencabut bulu ketiak, itu punya sunnah, Bu. Jadi kalau ibu-ibu suaminya tidur siang, capek, kelihatan, cabut aja bulu ketiaknya, sunnah Rasulullah. Kemudian yang kelima apa? Mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat, dicukur sendiri. Jangan dibawa ke salon. Nanti ketua dewan ke salon. Bagaimana Pak Nur? Mau potong. Potong apaan? Pakai krimbat? Enggak, rebonding saja. Maksud saya apa? Jangan alergilah dengan jenggot, jangan alergilah dengan penampilan. Maka waktu itu saya kompreti bahasa saya begini. Saya tidak setuju ketika radikalisme itu dikaitkan dengan cadar, jenggot, cingkrang, diidentikan dengan itu. Tapi saya juga tidak sepakat kalau cadar, jenggot, cingkrang dikatakan sebagai pakaian yang paling nyunah umpamanya. Jangan. Saya jalan-jalan di Senayan City di Jakarta sama istri saya. Istri saya berjilbab tapi tidak pakai cadar. Ada orang datang nyinyir. Istrinya kiai tidak pakai cadar, kiai macam apaan? Saya bilang, kalau Anda meyakini cadar itu sebagai sunnah, silahkan pakai. Tapi jangan pernah merasa lebih suci daripada yang tidak pakai cadar. Anda mau pakai cadar silahkan, enggak silahkan, wong rai-raimu dewe. Kalau sebagai sebuah keyakinan, saya nggak bisa kemudian mengatakan saya melarang Anda, nggak bisa. Tapi kalau istri saya memutuskan tidak pakai cadar, toh secara fikih wajah itu bukan aurat. Perempuan itu auratnya seluruh anggota tubuh kecuali muka dan 2 telapak tangan. Jadi kalau kemudian ada perempuan tidak pakai cadar, kalau dia mengatakan ini bukan aurat secara fikih, ya sah-sah saja. Kenapa kamu kok datang ngurusi istri saya? Jangan-jangan kamu naksir sama istri saya? Itu saya cantik, Beb. Tapi pesek. Saya bilang sama dia, santai Bunda, kamu tidak pesek. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Insya Allah orang pesek itu malah panjang umur. Amin. Kenapa orang pesek panjang umur? Karena nafas yang ngirit. Kalau orang mancung itu cepat mati, nafasnya boros. Lagian kalau pilek mesti upilnya gede-gede. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, pemikiran-pemikiran yang radikal, yang aneh-aneh itu di Indonesia saya akui sekarang banyak. Tapi sekali lagi, radikal itu tidak berkaitan dengan penampilan. Maka melawan radikalisme berarti harus melawan pemikiran-pemikiran mereka soal radikal, melawan ide, melawan gagasan. Caranya gimana? Tarung di gagasan. Maka bagi pihak-pihak yang terpapar radikalis, pilihannya cuma 2. Kalau mau dibina, dibina. Kalau tidak mau, dibinasakan. Selesai.
Kalau mau dibina ya dibina, nggak mau ya dibinasakan. Contoh pikiran-pikiran yang mengatakan Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia. Ini sekarang ada model-model seperti itu, mengatasnamakan agama. Indonesia harus berganti NKRI bersyariah karena Indonesia hari ini tidak menghormati umat Islam. Siapa bilang umat Islam di Indonesia mayoritas beribadah dengan nyaman? Ulama-ulama habaib dihormati, kita muliakan. Ada yang mengatakan itu banyak ulama-ulama yang dikriminalisasi. Saya bilang bedakan kriminalisasi ulama sama ulama yang kriminal. Kalau ada ulama kemudian berbuat kejahatan ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu ngundang ulama pengajian pulang nggak disangoni, lah itu kriminalisasi. Apalagi kalau Pak Suryo tidak nambahi perbuatan tidak menyenangkan. Belum masuk, belum ditambahin kok masuk Pak Eko. Saya pikir pilihan Indonesia sebagai negara kesatuan itu sudah sepakat dengan jumhur ulama. Pertemuan ulama-ulama Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin memutuskan bahwa bentuk negara Indonesia adalah nation state. Apa? Negara kesatuan. Kenapa harus menggunakan konsep nation state? Karena Indonesia itu karakteristiknya beda dengan negara lain. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Eropa itu punya satu bangsa namanya bangsa Eropa, berdiri di atas banyak negara. Maka mata uangnya mereka namanya Euro. Bangsanya cuma satu, Eropa, berdiri di atas banyak negara. Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, Turki, Spanyol, dan lain sebagainya. Satu bangsa berdiri di atas banyak negara. Sementara Indonesia itu sebaliknya, banyak bangsa berdiri di atas satu negara. Ada bangsa Jawa, bangsa Melayu, bangsa Sunda, bangsa Betawi, bangsa Ngapak, bangsa Batak, dan lain sebagainya, berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Sekarang coba kita lihat dari ujung Jawa Timur sampai ke sini seumpamanya. Dari Jawa Timur paling ujung ada kota namanya Banyuwangi. Di sana ada satu bangsa namanya bangsa apa? Osing. Osing, ngomongnya son begitu. Nyebrang dikit ketemu lagi bangsa apa? Madura. Durma Boabo. Orang Madura itu mau apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, lomba TTS. Pasti kalah karena kolomnya pasti kurang. Hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, ANAK, anak. Orang Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak. Orang Madura itu kalau nyalon polisi, tentara pasti kalah karena nggak bisa berhitung. Kalau orang Batam berhitung 1, 2, 3, Madura nggak bisa berhitung, toh 1. Nah, bangsa Madura. Nyebrang lagi ke barat dikit ketemu apa? Surabaya. Bahasanya sudah beda lagi, agak kasar sedikit. Jancuk. Dan jancuk itu sebenarnya bukan misuh. Jancuk itu adalah nama tokoh Belanda yang diabadikan jadi nama tank. Jadi dulu zaman perjuangan, ketika ada tank masuk ke kampung-kampung, orang Surabaya teriak-teriak jancuk. Saya juga nggak tahu kok kenapa dikira misuh sekarang, padahal itu nama tokoh di Belanda. Ke barat dikit ketemu Solo, Jogja, bahasanya halus kayak saya. Pulau panjenengan istri saya itu kalau lebaran sungkeman setengah jam, 30 menit. Sambil nangis-nangis itu. Begitu dia lebaran sungkem sama saya bilang, "Beb." Saya jawab, "Iya say." Bukan sayang sih, sayangtonirrojim. Itu saya bilang, "Kaulo ngaturakan sugeng lihat timbok menawi kalau gak ada kelapatan sak lima saking ucapan salah kasing tindak tanduk kaulo baju sacawok lemah sacara godong sak suwe kayu sak kleklek kula nyun agungnya si samudra pangan sami abah amin natamu dudu itu sungkeman orang Jawa. Istri saya sambil nangis-nangis
Begitu nangis dia saya tanya, kenapa kamu sungkan sama saya nangis-nangis? Apakah kamu ingat dosa? Enggak. Kenapa kamu nangis? Kaki saya keinjak. Matanya. Ya kalau Jawa kan begitu. Saya minta sungkem, si lanang jawab. Saya jawab, iya Bunda, saya yang tua banyak salahnya, kamu yang muda banyak dosanya. Orang tua banyak salahnya, orang muda banyak luputnya. Anak kecil banyak uang sakunya. Yang dewasa jomblo banyak pertanyaannya. Kapan kamu nikah? Makanya kalau jomblo ditanya kapan kamu nikah, kamu jawab kapan si Mbah mati gitu. Yang jomblo santai saja. Kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi memang karena nggak ada yang mau. Saya doakan sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ke barat lagi ketemu bangsa apa, Ben? Ngapak. Wow, ini bahasanya Banyumasan, Cilacapan, Tegalan. Ngomongnya blekoduk. Orang ngapak, orang kepenak. Saya ngaji di rumahnya Dalang Entos almarhum, ditawarin rokok pakai bahasa ngapak. Ya Allah. Pak Kiai ya, kisu-kisu ngobori cocot. Ya. Rokok itu bahasa ngapaknya itu ngobori cocot. Ya. Ngapak juga. Saya ngaji di Banyumas, panitianya sambutan. Inyong kalau wingi sowan daleme Gus Miftah. Arane manjing dalam Gus Miftah kiye anak gapura, arane gapura sugeng teka. Saya mikir gapura sugeng teka itu ternyata gapura selamat datang. Selamat itu sugeng, datang itu teka. Sangkame wong apa ya? Ke barat lagi ada bangsa Sunda. Coba ngomongnya sudah beda lagi. Kad itu kadunya, tapi menduduk dinyaknya. Kadi itu untuk naon-naon, silat menduduk di tawon. Cicing mah ulah gandeng, tai kucing mah diserondeng. Langsung indahnya Indonesia. Yang lucu Beb, ada orang ngapak masuk ke kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran. Orang ngapak teriak, "Tai ini siapa Ki?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya mah, "Inyong ora percaya, tai ini urang kok gedene sekian." Indonesia ini betul. Ke barat lagi ketemu mana? Jakarta. Bangsanya apa? Betawi. Lu gua, bapak lu mertua gua. Iya. Ke barat lagi ketemu Lampung. Ngomongnya udah beda lagi. Nya gue mengan kudai. Kampuang. Ke barat lagi ketemu Palembang. Wong gitu galo. Coba. Ke barat lagi ketemu Medan yang bermarga-marga. Udah, marganya macam-macam. Kalau ini jelas marganya ini, si lupa hutang. Kalau itu jelas marganya, marga satwa. Kalau saya si Matupang, siang malam tunggu panggilan. Ke barat lagi, ketemu Medan, ketemu Riau, ketemu Batam, bahasanya beda-beda. Makanya karena bangsa ini perlu ada ideologi yang mempersatukan. Maka kemudian disepakatilah Pancasila sebagai ideologi negara. Maka saat itu Bung Karno, Muhammad Yamin, Supomo, Wahid Hasim membuat Pancasila. Ketika Pancasila sudah siap, disowankan kepada Hadratus Syekh Hasim As'ari di Jombang. Di sana itu ada Mbah Hasim As'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah. Dan Mbah Wahab Hasbullah inilah yang mengatakan bahwa keturunan Arab di Indonesia berhak diakui sebagai warga negara Indonesia yang kedudukannya sama dengan orang Indonesia lainnya. Itu Mbah Wahab Hasbullah di Jombang. Begitu Pancasila siap, dibawa sama Mbah Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur, kepada Hadratus Syekh Hasim As'ari. Mbah Hasim, apakah poin-poin Pancasila ini cocok untuk Indonesia dijadikan sebagai ideologi? Begitu didatangi, Mbah Hasim puasa, bangun malam, tirakat, menghafal Quran dan lain sebagainya.
sampai akhirnya beliau mengatakan Pancasila cocok sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ini yang ngomong siapa? Hasyim Asy'ari. Pangkatnya apa? Hadratus Syekh. Kenapa beliau dipanggil Hadratus Syekh? Hasyim Asy'ari hafal dengan ratusan ribu hadis yang termaktub di dalam Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, hafal semua. Makanya hati-hati, jangan gampang memanggil orang itu Syekh. Orang sekarang nggak jelas ahli apa dipanggil Syekh. Kalau orang dulu dipanggil Syekh, itu ada klasifikasinya. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani dipanggil Syekh karena ahli gramatikal Arab, nahwu sorok. Kitab Jurumiyah yang pertama kali membawa ke pondok pesantren Mbah Ahmad Khalil. Syekh Nawawi Al-Bantani, mbahnya Kiai Ma'ruf Amin, dipanggil Syekh, ahli ilmu tasawuf. Syekh Soleh Dalat As-Samarongi, gurunya Hasyim Asy'ari, gurunya Ahmad Dahlan, dipanggil Syekh karena ahli ilmu Quran. Termasuk salah satu muridnya adalah Raden Ajeng Kartini. Begitu ngaji tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail, jadi buku tulisannya apa? Habis gelap terbitlah terang. Ibu-ibu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia Harum. Pokok kabeh ya. Raden Ajeng Kartini itu anaknya siapa, Bu? Bupati Jepara apa Rembang? Jepara. Raden Ajeng Kartini itu anak dari istri ketiga Bupati Jepara. Dan Raden Ajeng Kartini merupakan istri ketiga dari Bupati Rembang. Artinya apa? Raden Ajeng Kartini ibu yang pro dengan poligami. Kalau ibu-ibu Batam mengidolakan Raden Ajeng Kartini, itu artinya harus mengamalkan ajaran-ajaran Raden Ajeng Kartini, termasuk poligami. Betul apa salah, Bu? Saya tanya ibu-ibu, betul apa salah, Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Bu, saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum, betul? Betul. Makmum yang baik yang patuh dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum, betul, Bu? Salah. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu di sini deh. Dalam Al-Quran itu ada empat macam tipe keluarga. Ibu-ibu Batam pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Kedua, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Batam pilih mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya dua. Kalau ibu-ibu pilih Ibrahim, itu artinya mengizinkan suaminya menikah lagi, betul, Bu? Ibu-ibu sampai ke sana teriak, nggak jadi Ibrahim, Fir'aun juga nggak apa-apa. Kalau istri saya, alhamdulillah, Beb, mau dimadu, Abah, saya siap dimadu, alhamdulillah. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan Abah mau diracun, makan mau. Yang lucu tetangga saya mau, utara saya itu kan kuburan. Besok kalau Romo Suryo ke pondok saya, utara saya itu kuburan. Istrinya meninggal, hari kedua dia ke kuburan bawa kipas angin. Saya bilang, harus ada orang mati kamu bacakan tahlil, kamu bacakan yasin, kenapa kamu bawa kipas angin? Istri saya wasiat, Kiai. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Jadi saya kipasi. Dan ternyata tiap hari hujan, alah, merongos ya. Jangan gampang kita manggil orang itu syekh, ada klasifikasinya. Sekarang nggak jelas ahli apa dipanggil syekh.
Contohnya apa? Syekh Puji. Oh, ahli apa coba? Ternyata ahli kimcil. Ahli kakek. Nah, bagaimana kemudian di dalam beragama ini kita mensikapi Pancasila? Ayo, ya selawatan dulu yuk. Dan bisa hadroh iki megawe ra ngahingi wae. Pengok-pengok. Ini malah dolanan HP. HP-ne cross enggak. Ya, selawatan yuk, ngomong ini maulid Nabi. Ibu, minta lagu lama apa lagu baru? Baru, belum jadi. Lawas, lagu lama. Udah lupa saya, Bu. Kok nggak notekan ya? Malah mau BDW, pokoknya. Lagi minum sendiri kamu gimana? Ini apa ini? Ini kopi. Saya itu dopingnya nggak pernah vitamin B, cuman kopi tanpa gula sama air gun. Kalau ini Doditok, kopi itu untuk melindungi jantung. Jadi anggota DPR itu harus sebagai gula, jangan kopi. Kopi tanpa gula pahit, dikasih gula menjadi manis. Yang dipuji kopinya apa gulanya? Oh kopi ini enak, kopi ini nggak ada enak gula nih, nggak ada. Jadi pejabat itu kayak gula di dalam kopi. Kenapa? Ada rasanya namun tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Pemimpin itu kayak air kencing di dalam kolam renang. Tidak nampak wujudnya namun bisa dirasakan kehangatannya. Pengalaman matamu. Ya, selamatan yuk. Le, bisa lagu apa? Lagunya agak gaul dikit gak apa-apa. Minta lagu apa? Apa? Kimcil kepolen? Mundur alon? Apa? Kecantol sawat? Cendol dawet ke kecantol sawat? Kartonya nomor janji bisa apa gue? Biyen aku sebeta suwe-suwe waka nuruti kekarepanmu sansaya payah matamu. Ya sing gampang lah ya, ditinggal rapi versi sholawat yo. Ambiar versi sholawat. Bapak Ibu bawa HP apa enggak? Coba HP-nya dihidupkan flashnya. Ya, coba ya, kita selawatan ya supaya Batam bersinar. Apa lampunya pateni ya, lampunya pateni ya. Lara iso mati ketua DPR tak pateni ya. Assalamualaikum. Yuk, lampunya dihidupkan, lampu flash, lampunya dimatiin aja yuk, selawatan yuk. Ayo, semuanya diangkat. Yang tidak punya HP cangkemnya merenges. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk, semuanya yuk diangkat. Masya Allah. Batam Munawwarah bersinar. Ngayal aja loh ya. Lampunya kok padang banget ya, lampu tamannya. Ya semuanya diangkat. Sallu ala Nabi Muhammad. Digerakkan ke arah kanan dulu. Atiku rasane lara. Iso apa ora tangtung-tangtung. Wah ngisi-ngisi dulu. Tak ada iso. Ayo. Ketuplak. Kaya ledek munyuk wae. Sallallahu Nabi Muhammad. Atiku rasane lara. Nyawang kowe ado karo agama. Randu
cacaan nom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepuki ayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali murtad. Oh, iki batin hadroh sak mono mbane tekuk mung loro tok. Apa diwale aku nutuk penyanyi ning kene. Enggak ada ininya, enggak ada terbukanya. Oh, ini berarti kan ya. Apa namanya klasik. Oh, klasik apa kere. Ayo sing buader. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali Rano Orjen loh. Rano Orjen. Oh, anggarannya cekak. Nah, Nawel ini DPR ini. Bisa lagu ini wong ahlu sunnah ya. Apa? Apa? Oh, lagu ahlu sunnah kok mundur alon-alon. Mundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Ayo sallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim iman. Shalli wa sallim iman. Wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man qad wahada saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirini banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim sholli wa sallim iman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi man qad wahada kebacut temenan
sholli wa sallim macam-macam yang ada ketuplak nggak jadi. Kalau Pak Suryo lagunya Cinta Tak Terpisahkan, kalau Pak Nur lagunya Tul Jaina ora nutul ora pena nutul ngrasa pena sing ditutul danga-danga ya. Dah lagunya di depan ngaji lagi. Nah, terus ya soal Pancasila dikit lagi supaya DPR mengenal Pancasila dengan baik. Amin Allahumma amin. Oi, lampunya murung rusak ambian kira niat urip jadi rawan balesnya apa duitnya di korupsi DPR ya. Pokoknya DPR gelem ngaji insyaallah selamat, amin. Kan kadang-kadang orang itu mau pengajian kalau mau pencalonan tok, begitu jadi minggat. Jadi kiai itu cuma dianggap sebagai daun salam, sebagai laos. Lalu masak sayur digolein dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik. Mudah-mudahan DPR yang Batam selamat kabeh. Nah, kenapa harus Pancasila? Nah, itu pertanyaannya. Karena Pancasila itu ideologi yang memang paling pantas dan cocok untuk Indonesia saat ini dan selama-lamanya. Berbeda-beda tetapi tetap satu juara. Maka kalau ada pihak-pihak yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, ayo kita diskusi bareng-bareng. Nggak cocoknya di mana? Pancasila diganti saja dengan khilafah. Khilafah itu mohon maaf, sampai hari ini tidak ada satu negara Islam pun yang berhasil dengan sistem itu. Coba Anda lihat, Arab Saudi bukan khilafah. Ayo, Mesir bukan, negara-negara Timur Tengah bukan, tertolak. Maka Pak Mahfud MD mengatakan apa? Coba kalau memang ada sistem konsep yang jelas soal itu kita diskusi, dan sampai hari ini nggak ada yang terbukti. Maka melihat karakteristik bangsa Indonesia yang cocok adalah Pancasila. Apalagi di dalam negara Pancasila ini ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua agama yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun, betul? Tapi juga ada yang kebablasan Pak Suryo. Menurut saya semua agama itu benar menurut Pancasila. Ya salah. Walaupun Pancasila mengakui semua agama yang ada di Indonesia berhak menjalankan agamanya dengan nyaman, tapi saya tidak sepakat ketika orang mengatakan semua agama itu benar. Kalimat ini masih koma, belum titik. Lanjutannya apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik, bahaya. Nanti Pak Nur tiap hari pindah agama. Senin Islam, Selasa Kristen, Rabu Katolik, Hindu, Kemis, Jumat Buddha, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Maka disitulah kemudian Allah pun sangat demokratis di dalam Al-Quran. Faman sya'a fal yu'min, faman sya'a fal yakfur. Yang mau iman, imanlah. Yang mau kafir, kafirlah. Dengan segala konsekuensinya. Begitu pilihan iman sudah nafsi-nafsi, konsep toleransinya adalah lakum dinukum. Maka pondok saya itu 60% tetangga saya Katolik, 60%. Tetangga saya pendeta, utara saya kuburan.
Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Saya diajak piknik ke Parangtritis oleh seorang pendeta. Begitu saya naik bis, saya bilang bismillah. Diprotes sama pendeta, salah kiai, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Oh cangkemnya apa. Sampai jalan hujan lebat, dar. Pendeta bilang haleluya, haleluya. Saya jawab salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Sampai pantai Parangtritis saya pakai sarung, saya nggak pakai celana dalam, anginnya kenceng, sarung saya terbuka. Pendeta bilang wow. Saya jawab salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Ya di mana-mana begini alif bukan wow, gimana sih? Yang tidak lulus Quran pasti nggak paham. Nggak bisa membedakan antara wow dan alif. Maka kalau orang Indonesia tidak bisa akur gara-gara beda agama, kita kalah dengan burung. Burung itu punya agama tapi bisa akur. Agamanya burung ada dua. Kalau enggak Kristen, burung Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu burung empret yang kepalanya putih. Bahkan burung gereja senangnya tinggal di masjid. Gak ada tulisan burung gereja dilarang masuk, gak ada. Malah Pak Haji yang jarang masuk masjid, itu namanya hajingan. Nah, berawal saya diskusi soal Pancasila ini dengan Mas Deddy Corbuzier, akhirnya dia tertarik masuk Islam. Saya sekalipun tidak pernah mengajak Deddy Corbuzier untuk masuk Islam, tetapi karena saking seringnya kita diskusi tentang Pancasila dan agama, malah dia akhirnya tertarik masuk Islam. Sepanjang setahun saya kenal dengan beliau, tidak pernah sekalipun saya mengatakan bro ayo masuk Islam. Saya nggak pernah. Cuman saya tampakkan ini loh akhlaknya orang Islam, ini loh adabnya orang Islam, ini loh pandangan saya terhadap Pancasila. Malah tertarik. Bulan puasa saya datang ke rumah dia bawa makanan. Dalam keadaan saya berpuasa, dia tidak berpuasa. Saya mau syuting bareng acara hitam putih, saya datang ke rumah dia, saya bawa makanan. Begitu saya bawa makanan, saya kasih dia nangis. Kok kamu itu lucu? Kamu itu puasa, saya nggak puasa. Kok malah kamu membawakan saya makanan? Orang puasa membawakan makanan orang yang tidak puasa. Saya jawab, ini akhlaknya Rasulullah. Karena kamu tidak berpuasa sebagai orang Katolik, sementara saya datang ke sini lewat restoran, kamu saya belikan. Nangis dia, Pak. Gara-gara apa? Di tempat lain dia melihat banyak bulan puasa orang teriak-teriak untuk menutup rumah makan. Sementara saya justru membawakan dia makanan. Dia kan pusing sampai kepalanya berkeringat. Ini kan manusia super cerdas. Deddy Corbuzier itu lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Diskusi agama dengan saya yang hanya keluaran S1, itu pun ijazah tidak saya ambil karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya cuma SAG, sarjana agak gimana gitu. Ini manusia super cerdas. Saking cerdasnya Deddy itu rambut pun tidak berani tumbuh di kepalanya. Makanya dia paling marah kalau saya telepon, bro ada tawaran iklan tuh. Iklan apa? Sampo, matamu dia gitu. Dan dikeramasin apanya. Kalau saya Romo, saya ditawari jadi bintang iklan kopi, tapi saya tolak karena iklan kopi itu semuanya bohong. Iklan kopi kapal api, dibuka kopinya nggak ada kapalnya. Iklan kopi susu, dibuka kopinya nggak ada susu. Iklan itu yang jujur cuma satu, sarung gajah duduk, dibuka sarungnya ada belalainya. Los rarewel. Maka ketika pemahaman Pancasila ini kita pahami dengan baik, orang beragama berhak menjalankan agamanya masing-masing tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun, maka saya meyakini Indonesia pasti akan jadi negara yang nyaman. Ingat Bapak Ibu, Indonesia itu kan rumah besar. Di dalam rumah besar ini ada 6 kamar.
Ada kamar Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya kan? Selama orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain. Setiap kamar ini ada beberapa ranjang. Ada ranjang Islam, satu kamar, di dalamnya ada ranjang NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, LDII, dan lain sebagainya. Selama orang itu kembali ke ranjangnya masing-masing, tidak akan terjadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita tidur di ranjangnya orang lain, bahkan ngileri bantale wong liya, itu masalah. Ini yang sudah biasa tahlilan, tahu-tahu ada orang mengatakan tahlilan sesat, kafir, bid'ah, pasti masalah. Coba mbok saling menghargai. Anda pakai kunut, saya nggak pakai kunut, umpamanya, mbok ya silakan. Kunutan monggo, nggak kunutan nggak apa-apa. Tapi saya meyakini kalau di Kota Batam hari ini sudah tidak ada orang bertengkar gara-gara kunut. Amin. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Kota Batam sudah jarang yang sholat subuh. Imam 4 itu kan soal kunut terbagi dua. Yang dua nggak kunut, yang dua kunut. Hambali, Hanafi nggak kunut. Maliki, Syafi'i kunut. Santai saja. Imam Hambali ditanya, Imam, saya kemarin subuhan imamnya pakai kunut, padahal saya pengikutmu tidak menggunakan kunut, apa yang harus saya lakukan? Apa jawaban Hambali? Makmum itu mengikuti imam. Kalau imamnya pakai kunut, maka makmumnya harus mengaminkan. Imam Hambali loh. Sekarang beda, imamnya pakai kunut, makmumnya enggak. Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, cangkemmu aja. Hanya gara-gara kunut. 28, silakan, semua ada dasar kan? Tapi di Batam sekarang paling rame aliran ketiga, bukan 20, bukan 8, tapi aliran yang tidak terawih. Imamnya siapa? Kamu. Tahiyat semuanya beda kok. Ini loh demokratisnya Islam. Tahiyat itu bentuknya ada berapa, Mas? Orang tahiyat ketika mengangkat jari itu bentuknya ada 4. Imam 4 semuanya beda dan sah semua. Imam Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai fil alamina innaka hamidum majid. Imam Hanafi asyhadu alla ilaha illallah, sekali toh la nafi Allah isbat dah. Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya berdiri. At-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatillah assalamualaikum ya nabi warahmatullah assalamualaikum warahmatullah asyhadu alla ilaha illallah Allah. Imam Maliki dari awal sampai akhir tangannya gerak nggak berhenti. At-tahiyatul wabarakatuh salawatu thayyibatillah. Gus Miftah pakai mana? Kalau saya pakai Syafi'i asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Anda mau pakai asyhadu alla ilallah Hanafi boleh. Mau pakai Hambali begini boleh. Maliki begini boleh. Ya nggak boleh begini. Jangan tahiyat berdasarkan nomor calon gubernur masing-masing. Besok Pak Suryo nyalon gubernur umpamanya nomor 3, urut 3. Asyhadu alla ilaha illallah. Nggak boleh. Begitu demokratisnya. Inilah yang kemudian kita lihat di dalam negara Indonesia dengan Pancasilanya. Anda mau Kristen silakan, mau Katolik silakan, mau Hindu silakan, yang penting saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Itulah Indonesia. Maka hari ini orang yang mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia, cukup saya katakan silakan tinggalkan Indonesia. Terus orang berjuang, orang melu perang, cerewet. Ngopo kayak di Jawa itu Pak, teriak-teriak dia, Allahu Akbar, ganti Pancasila dengan khilafah. Saya kaget pas kemarin berangkat ke Semarang, takbir, Allahu Akbar, langsung kaca mobil saya buka, tak jawab sami Allahu liman hamidah. Sopirku jawab Robbana walakal hamd, malah kayak orang sholat kere gitu ya. Maka untuk itu kawan-kawan Bapak Ibu semuanya, yuk itu saja. Untuk mengakhiri pengajian kita malam hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia.